Ketika ia menyentuh peniti itu, tiba-tiba ia dipindahkan ke dunia lain. Hal itu membuatnya sangat ketakutan. Begitu peniti itu jatuh dari tangannya, ia langsung tersadar kembali ke kantor polisi. Untuk memastikan ia tidak berhalusinasi, gadis itu menyentuh peniti itu lagi. Benar saja, ia berdiri di tengah ladang gandum yang luas, dengan kota berteknologi tinggi terlihat di kejauhan. Karena penasaran, ia mulai berjalan menuju kota itu, tetapi ia menabrak dinding dan kembali ke kantor polisi. Untuk menjaga agar peniti itu tetap aman, ia membungkusnya dengan bungkus permen karet. Saat itu juga, ayahnya datang menjemputnya. Dalam perjalanan pulang, Casey menyentuh peniti itu lagi. Sekali lagi, ia berada di ladang gandum. Hanya saja kali ini, ia bergerak lebih cepat. Sesampainya di rumah, Casey sangat ingin pergi ke kota berteknologi tinggi itu. Ia menyadari bahwa pergerakannya di dunia nyata sesuai dengan lokasinya di dunia lain. Jadi ia naik sepeda dan mengayuh menuju tujuan. Tak lama kemudian, ia sampai di lahan kosong beberapa mil jauhnya. Saat dia menyentuh pin itu, kali ini dia benar-benar berhasil masuk ke dalam kota. Teknologi di sini luar biasa. Orang-orang terbang menggunakan jetpack. Kemudian, Casey melihat sebuah kereta yang melayang dan berlari untuk naik ke salah satu gerbong. Tepat sebelum kereta berangkat, hitungan mundur muncul di bagian belakang pin. Awalnya, dia tidak tahu apa artinya. Saat turun dari kereta, dia melihat orang-orang bersiap untuk perjalanan antar bintang. Ketika Casey hendak mengikuti mereka, dia menyadari hitungan mundur hampir habis. Tiba-tiba, dia terendam air hingga pinggang. Saat penghitung waktu mencapai 0, dia menyadari baterai pin telah habis. Dan begitu saja, dia kembali ke bumi, berdiri di tengah-tengah sebuah danau. Pin itu mati, tetapi dia bertekad untuk kembali ke dunia futuristik itu. Jadi, dia membuka internet untuk mencari informasi tentang pin itu. Dia menemukan pembeli online yang tertarik dengan pin ini dan bergegas ke toko mereka. Pemilik toko melihat pin itu dan langsung menuntut untuk mengetahui dari mana Casey mendapatkannya. Tetapi, Casey tidak tahu bahwa pin itu tiba-tiba muncul di antara barang-barangnya. Jelas, jawaban itu tidak memuaskan kedua orang itu. Saat Casey mencoba pergi, pemilik toko menyerangnya dengan sesuatu yang tampak seperti pistol mainan. Tiba-tiba, seorang gadis muda menerobos masuk ke toko. Dia terlibat perkelahian dengan pemilik toko dan pegawainya. Dengan kelincahan yang mengesankan, dia mengalahkan mereka berdua, mengungkapkan bahwa pemilik toko sebenarnya adalah robot. Gadis itu kemudian menangkap Casey, dan mereka melarikan diri dengan mobil. Dalam perjalanan, Casey bertanya siapa dia. Dia memperkenalkan dirinya sebagai Athena, seorang perekrut untuk Tomorrowland yang mencari bakat di dunia Casey. Karena Casey dibesarkan di dekat landasan peluncuran NASA dan memiliki pikiran yang cemerlang di bidang kedirgantaraan, Athena ingin merekrutnya. Ternyata, pin yang mengarah ke Tomorrowland adalah pin yang diam-diam diselipkan Athena ke dalam barang-barang Casey. Tiba-tiba, Casey melompat keluar dari mobil yang sedang bergerak untuk melarikan diri. Athena mencoba mengejarnya, tetapi tertabrak mobil.